SKP 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar. Keselamatan pasien selalu dimulai dari satu langkah sederhana, namun sangat penting, yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan pemberian obat yang salah, tindakan pada pasien yang keliru, pengambilan spesimen yang tidak tepat, bahkan dapat membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, sasaran keselamatan pasien yang pertama menekankan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memastikan identitas pasien sebelum memberikan pelayanan apapun. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap tindakan diberikan kepada pasien yang benar, pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam melakukan identifikasi, rumah sakit menggunakan minimal 2 identitas pasien, yaitu nama lengkap, nomor rekam medis, atau tanggal lahir. Identifikasi juga dapat didukung dengan barcode atau QR Code pada gelang identitas maupun dokumen rekam medis. Yang perlu diingat, nomor kamar, nomor tempat tidur, atau lokasi pasien tidak boleh digunakan sebagai identitas pasien. Sebelum melakukan tindakan, petugas harus melakukan identifikasi secara aktif. Tanyakan kepada pasien dengan pertanyaan terbuka, misalnya, Bapak atau Ibu, mohon sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Jangan mengajukan pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak. Setelah itu, cocokkan jawaban pasien dengan gelang identitas dan rekam medis sebelum melanjutkan pelayanan. Identifikasi pasien wajib dilakukan setiap kali akan melakukan tindakan intervensi terapi, misalnya pemberian obat, pemberian darah atau produk darah, melakukan terapi radiasi, melakukan tindakan, misalnya memasang jalur intravena atau hemodialisis. Sebelum tindakan diagnostik apapun, misalnya mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium penunjang, atau sebelum melakukan kateterisasi jantung ataupun tindakan radiologi diagnostik, dan menyajikan makanan pasien. Rumah sakit memiliki prosedur khusus untuk kondisi tertentu. Pada pasien psikiatri, identifikasi diperkuat dengan foto pasien yang diunggah ke dalam rekam medis elektronik. Untuk pasien yang tidak sadar atau tidak dapat berkomunikasi, identifikasi dilakukan berdasarkan informasi keluarga atau identitas resmi yang tersedia. Apabila identitas belum diketahui, pasien menggunakan identitas anonim sesuai ketentuan rumah sakit hingga identitas sebenarnya dapat dipastikan. Rumah sakit juga memiliki prosedur identifikasi saat terjadi bencana. Setiap pasien rawat inap, pasien gawat darurat, dan pasien hemodialisis wajib menggunakan gelang identitas. Gelang berwarna biru digunakan untuk pasien laki-laki, sedangkan merah muda untuk pasien perempuan. Selain itu terdapat stiker atau penanda khusus, seperti merah untuk alergi, kuning untuk risiko jatuh, ungu untuk do not resuscitate, dan hitam untuk risiko bunuh diri. Keberhasilan identifikasi pasien merupakan tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan, petugas administrasi, pimpinan unit, hingga manajemen rumah sakit. Setiap petugas wajib menerapkan prosedur identifikasi secara konsisten dan segera melaporkan apabila terjadi insiden atau hampir terjadi kesalahan identifikasi agar dapat dilakukan perbaikan sistem. Mari kita biasakan melakukan identifikasi pasien dengan benar sebelum setiap tindakan. Karena satu langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai kesalahan pelayanan dan menjadi dasar terciptanya pelayanan yang aman, bermutu, dan berfokus pada keselamatan pasien. Ingat, identifikasi pasien bukan sekadar prosedur administrasi. Identifikasi yang benar adalah perlindungan pertama bagi keselamatan setiap pasien yang kita layani.